Oke teman-teman, kita lanjut kembali di part yang kedua untuk pembahasan soal asli TKA Matematika Wajib. Di nomor 4, di sini ada seorang peneliti katanya memodelkan peningkatan suhu akibat pemanasan global ya. Peningkatannya dinyatakan dengan rumus ini ya guys. Nah, di mana X itu mewakili tahun dan Y itu mewakili peningkatan suhunya ya. Nah, pada tahun berapa peningkatan suhu diperkirakan mencapai 0,7 derajat Celcius. Berarti ini adalah Y-nya ya guys. Dan yang kita cari adalah X-nya. Karena tahun itu tadi X gitu ya. Nah, berarti 0,02X dikurang 39,9 itu sama dengan 0,7. Jadi 0,02X sama dengan 0,7 ditambah 39,9. Yang ini hasilnya adalah 40,6 ya guys. Nah, berarti X-nya ya tinggal berarti 40,6 kalian bagi sama 0,02. Nah, ini supaya nggak pembagian koma, kita kali 100 saja atas bawah ya. Karena di bawah ini ada 2 digit di belakang koma. Berarti atasnya adalah 4060, sementara bawahnya 2 ya guys. Jadi hasilnya adalah 2030. Oke, bisa ya ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal literasi dan kita kalau ketemu soal seperti ini harus sabar ya, harus sabar, pelan-pelan ya, tapi jangan terlalu lama juga ya. Jadi kita baca tapi langsung ambil poin-poinnya. Nah, di sini katanya ada tempat les pintarku memberikan potongan biaya kursus ya pada 50 pendaftar pertama. Jadi yang dapat potongan itu adalah 50 pendaftar pertama gitu ya. Biaya kursus setelah mendapat potongan harga dapat dihitung dengan fungsi berikut. Nah, ini biaya kursusnya setelah mendapat potongan harga kalau dia mendaftar di 50 pendaftar pertama ya guys. Dengan X adalah biaya kursus mula-mula dan Y adalah biaya setelah dipotong. Setelah mendapatkan tambahan potongan harga biaya akhir kursus. Nah, ini selain itu kalau siswa yang berprestasi ya untuk nilai rapot yang di atas 90 dapat potongannya jadi tambahin lagi gitu ya. Jadi 0,7 kali tadi kalau dia misalkan pendaftar 50 pendaftar pertama. Kalau nilainya 85 sampai 90 cuma dapatnya 0,8 dari biaya 50 pendaftar pertama. Nah, salah satu siswa bernama Vira merupakan pendaftar ke-50. Oke, berarti kalau dia pendaftar ke-50, dia akan mendapat potongan harga yang pertama ya, untuk 0,9X. Nah, dan membayar biaya kursus sebesar 180.000. Setelah itu datang 4 siswa lain yang juga mengikuti kursus dengan informasi. Nah, ini berarti si Andi, Budi, Cici, Dini ini nggak mendapatkan potongan yang ini ya, yang 50 pendaftar pertama ya guys. Soalnya kan dia daftarnya setelah ke 50 gitu ya. Nah, dengan uang yang dimiliki, siapakah siswa yang pasti dapat mengikuti kursus? Oke. Jadi si Vira ini kita tidak tahu dia nilai rapotnya berapa ya guys. Tapi untuk menjamin ya, untuk memastikan uang yang dimiliki oleh Andi, Budi, Cici, dan Dini itu memadai, kita harus ambil potongan yang diperoleh si Vira ini yang paling besar. Dia udah dapat potongan 50 pendaftar pertama yang 0,9X. Kemudian kita anggaplah nilai Vira ini, anggaplah nilainya di atas 90 ya guys. Jadi 180.000-nya itu ya, ini udah 2 kali kena potong ya. Jadinya 0,7 dikali. Nah, Y-nya itu kita gantikan ini ya guys, 0,9X. Nah, inilah yang hasilnya adalah 180.000. Itu guys. Nah, berarti ini bisa kita coret ya, sepertinya 0,9 dengan 180.000 itu
200.000 ya. Berarti X-nya tinggal kamu bagi 200.000 dengan 0,7 atau 2 juta itu ya. Kalian bagi dengan 7. Ini hasilnya nanti 285 7 sekian ya guys. Nah, jadi dengan uang yang dimiliki, siapa sajakah yang pasti dapat mengikuti kursus? Nah, kalau misalkan Andi ini udah pasti dapat potongan, meskipun dia tidak mendaftar di 50 pertama, dia pasti dapat potongan. Nah, kalau dapat potongannya udah pasti dengan uang 285 dia pasti bisa ya membayarnya karena cukup. Udah lebih dari cukup ya, karena ini belum dipotong nih 285 itu. Nah, sementara biaya umumnya aja, biaya awalnya aja adalah sekitar 285-an ya. Ini biaya awal ya. Nah, berarti apalagi si Budi ya yang uangnya lebih ya, udah pasti bisa. Kemudian Dini juga udah pasti bisa. Nah, si Cici ini cuma kurang 5.000, uangnya 89. Tapi kalau kita perhatikan 0,7 kali 285 pasti udah lebih kecil dari 280 guys. Jadi ini semuanya pasti dapat mengikuti kursus karena uangnya cukup. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 6. Pada saat pertandingan sepak bola Indonesia melawan Jepang, kelompok pendukung tim Indonesia akan duduk membentuk koreografi dengan beberapa orang memegang kertas berwarna dibentangkan. Total kertas berwarna yang dipegang oleh pendukung di barisan kursi paling bawah adalah sebanyak 400 lembar. Ya, ini berarti baris pertama ya guys. Baris pertama itu adalah 400. Baris yang kedua adalah 550. Nah, bertambahnya selalu sama ya. Berarti kita bisa lanjutin. Kalau misalnya baris ketiga Kak, nah ini kan nambahnya 150 ya. Berarti tinggal tambah aja 150. Nanti jadinya adalah 700. Baris keempat berarti nambah lagi 150, berarti 850. Sampai dengan baris yang kelima itu berarti jadi 1000 ya guys. Nah, soal ini bisa kita kerjakan menggunakan cara logika aja ya, nggak perlu pakai rumus. Atau kalau kalian mau pakai rumus, ini tentunya bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Dan yang kita cari adalah UN ya guys. Atau U5 ya, yang kita cari adalah U5. Berarti rumus UN-nya kan A plus N-1 kali B. Jadi kalau U5 berarti A plus 4B ya. A-nya adalah 400 U awal dan bedanya adalah 150 ya. Berarti 400 ditambah 600 hasilnya adalah 1000. Nah, serah kalian mau pakai cara yang mana, tapi kita mesti tahu dua-duanya ya guys. Mana tahu ini barisnya sampai ke 20, kalau seperti itu kan jadi tidak efektif ya kalau kita kerjakan menggunakan cara manual. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan part yang kedua. Ditunggu part yang ketiganya.